Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, tidak bertransaksi di masjid. Ini yang dijual minyak wangi, Pak Ustadz, kan sunnah ini, minyak wangi kan bagus. Ya, jualnya di luar, jangan di dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kajian tentang akhlak penjual dan pembeli kita sampai pada episode yang terakhir, menulis transaksi yang tidak tunai. Jadi kalau jual beli tidak tunai, sebagusnya dilakukan pencatatan agar nanti pada saat penagihan tidak ada masalah. Kalau kita meninggal dunia, itu masih ada yang bisa meneruskan karena ada bukti tertulisnya. Sebagusnya begitu. Maka ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat yang memerintahkan kita untuk menulis transaksi yang tidak tunai. Kalau dalam satu halaman Al-Quran biasanya ada 9 ayat, ada 8 ayat. Kali ini satu ayat, satu halaman, yaitu di dalam Surat Al-Baqarah ayat 282. Tetapi saya tidak membacakannya satu halaman itu. Yang terkait dengan apa yang kita bahas, yaitu ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah falyaktub wal yumlilil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a ila akhiril ayat. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi kalau ada transaksi yang tidak tunai, hendaklah dituliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Karena bisa jadi ada orang yang bertransaksi dengan kita, dia buta huruf. Atau dia tidak melihat lagi. Sehingga tulis-tulis aja. Nulisnya yang benar. Kalau 1000 tulis 1000, kalau 2000 tulis 2000. Jangan 1000 ditulis 2000. Makanya kadang-kadang kalau dalam bentuk tulisan itu pakai dalam kurung. Misalnya kalau kwitansi sudah terima dari siapa? Uang sebesar, pakai kalimat 300.000 rupiah, pakai huruf. Nah, nanti ada lagi angka. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis. Jangan malas menulis. Cuma kadang-kadang ada basa-basi yang tidak enak. Akhirnya sudah nggak pakai tulis-tulis sama kawan ini, sama saudara ini. Kalau uang kan kata orang nggak ada saudaranya. Kalau uang nggak ada temennya. Nanti ribut. Dan hendaklah orang-orang yang berutang itu mendiktekan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utang itu. Jadi tulis transaksi yang tidak tunai. Yang ketujuh, yang terakhir, akhlak penjual dan pembeli ini adalah tidak bertransaksi di masjid.
Jangan bertransaksi di masjid, yaitu di dalam masjid, di tempat sholat. Ya kalau di halaman lain soal. Meskipun ada juga perbedaan pendapat. Di halaman juga kan masih tanah masjid. Gitu. Tapi yang terlarang itu adalah di ruang peribadatan. Sehingga kata Nabi dalam hadis riwayat Nasa'i, "Iza ra'aitum man yabi'u au yabta'u fil masjid, faqulu la arba'allahu tijaratak." Jika kamu melihat orang berjual beli di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberikan untung dari perdaganganmu. Jadi apa saja jangan dilakukan jual beli di dalam masjid. Ini yang dijual minyak wangi Pak Ustadz, kan sunnah ini minyak wangi kan bagus. Ya jualnya di luar, jangan di dalam masjid. Jangan habis sholat tahiyatul masjid memberikan minyak wangi pada orang sebelah kanan, pada orang sebelah kiri. Orang itu jadi senang, nanya, belinya di mana nih Pak? Saya beli di Tanah Abang. Berapa ini segini? Segini 50.000. Kalau Bapak mau, nggak usah ke Tanah Abang, sama saya juga ada. Nih, saya di tas ada. Oh boleh kalau gitu. Berapa jadinya? 75 misalnya. Akhirnya dikeluarkan, dibayar, itu namanya transaksi di masjid. Meskipun minyak wangi nggak boleh. Begitu. Jadi jangan sampai kita menyalahgunakan tempat yang tidak boleh kita lakukan. Tapi kalau di masjid saya ngajari orang dagang boleh. Kayak misalnya lagi membahas masalah ini di masjid, ya memang harus. Itu konteksnya ilmu. Kalau dagang harus jujur dan seterusnya. Nah itu namanya mengajarkan ilmu, bukan transaksi jual beli. Nah inilah bagaimana akhlak penjual dan akhlak pembeli yang harus dipahami oleh setiap kaum muslimin. Insya Allah kita sambung pada bahasan berikutnya tentang akhlak penjual secara khusus, nanti akhlak pembeli secara khusus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.